Video kali ini gue akan bicara bagaimana caranya Anda sebagai seorang karyawan juga bisa kaya raya. Pengen tahu caranya? Saksikan terus. Oke, lanjut ya. Tapi sebelum lanjut, pastikan subscribe, like, comment, and share. Dan juga jangan pula lupa tombol belnya ya. Tolong dipencet tombol klik notification-nya, oke? So, ladies and gentlemen, sahabat amazing dimana berada. Kita akan bicara tentang bagaimana seorang karyawan seperti Anda mungkin sekarang sedang bekerja. Apakah Anda seorang PNS mungkin atau Anda seorang karyawan swasta? Anda juga pengen kaya. Nah, banyak orang yang bertanya sama saya, ya coach, saya sebagai seorang karyawan, saya seorang karyawati, saya sebagai seorang PNS, ASN ya sekarang namanya ya, itu bisa nggak saya kaya? Kalau saya mau kaya, caranya bagaimana? Nah, banyak orang yang bertanya-tanya karena banyak pemahaman yang di luar sana berpikir kalau PNS, kalau pekerja karyawan itu nggak bisa kaya. Dan kalau kaya itu jangan-jangan sumber uangnya bermasalah, sumber uangnya korupsi misalnya. Nauzubillah min dzalik. So, kita akan bahas ada 9 cara, bagaimana lu yang masih bekerja tapi juga bisa perlahan-lahan, tahap demi tahap, momentum demi momentum Anda membangun sebuah kekayaan yang bisa Anda wariskan kelak. Pengen? Oke, so yang pertama saya ingin mengobrak-abrik dulu adalah mindset Anda terlebih dahulu sebelum kita bicara action di langkah kedua sampai ke-9 nanti. Ya. Jadi langkah pertama adalah Anda harus punya mindset yang benar sebagai seorang karyawan, sebagai seorang pekerja bahwa Anda juga berhak kaya. Banyak motivator, let's say, banyak business coach, banyak provokator entrepreneurship, mereka mendikotomisasikan lebih baik jadi seorang pengusaha dibanding seorang karyawan. Daripada lu kerja ya fix income tapi segitu-segitu aja lu menjadi seorang pengusaha. Well guys. In my opinion, mau lu pengusaha kek, mau lu karyawan kek, nggak ada yang salah, nggak ada yang benar, betul? Karena karyawan yang kaya ada juga. Ya, CEO-nya Apple misalnya gajinya terakhir saya baca artikel 13,5 miliar katakan seperti itu. Tapi kan berapa banyak orang yang bisa jadi CEO Apple? Well, tapi nggak usah ngomong CEO Apple deh. Ya, banyak juga orang yang bisa kaya dari gajinya ketika dia bisa membangun karir. Di satu sisi banyak pengusaha yang mereka juga nggak kemana-mana, hidupnya gitu-gitu aja. Well, gue udah pernah ketemu banyak pengusaha yang dengan idealisme yang tinggi tapi ya juga gitu-gitu aja. Well, what I'm trying to say is, guys, ladies and gentlemen, sahabat amazing di mana Anda berada, nggak ada yang salah kalau lo menjadi karyawan kek, lo mau jadi pengusaha kek. Yang salah itu adalah kalau lo jadi pengusaha, lo jadi karyawan tapi lo nggak soleh, lo nggak soleha, lo jauh dari Allah Subhanahu Wa Taala sehingga lo di dunia nggak dapat, di akhirat juga nggak dapat. Itu yang bego, itu yang blow on, itu yang gue nggak pengen lo terjadi. Ya, so well, mungkin viewers gue nggak hanya muslim gitu ya, yang non muslim, sahabat-sahabat saudara-saudara gue satu NKRI. Well, apa ya, kalau bisnis lu tidak, kalau kekayaan lu lah, kalau gaji lu yang besar, kalau income lu yang besar tidak membuat lu semakin kaya dengan sang maha kaya, sang maha pencipta, ngapain lo kaya? Pusing ya, malah jadi masalah. Karena banyak uang itu juga masalah, guys. Gue pernah hutang miliaran, tapi juga alhamdulillah Allah membalikan keadaan. Maksud gue gini, nggak punya uang masalah, punya uang juga masalah kok. Karena uang itu ya seperti tek. Ada yang lewat, enak juga nih kayaknya. Nah, uang itu hanya akan memperbesar. It will magnify who you are. So, the right mindset, pola pikir yang benar bahwa lu sebagai seorang karyawan bisa menjadi seorang miliarder, itu harus lo miliki. Sip? Kalau dari awal lo sudah merasa nggak bisa, ini yang masalah. Akhirnya lo jadi nggak bisa nabung, nanti ada step nabung. Lo jadi nggak bisa investasi, lo jadi nggak bisa bisnis karena lo merasa ya sudah gue gini-gini aja. Nggak ada yang sadar hidup gini-gini aja. Tapi kalau lo diberikan sebuah pilihan sama Sang Maha Kuasa, ibarat kata gini deh, lo lagi ke mana? Lo lagi ke kondangan gitu. Terus kan itu ada kambing guling kayak, ada chicken teriyaki kayak, ada es krim kayak, ada nasi goreng kambing pete dan seterusnya. Lo boleh milih ya. And then lo milihnya, lo datang ambil piring, terus lo milihnya nasi, kecap sama kerupuk. Salah nggak? Nggak salah. It's your choice. Ya, lo udah milih itu, betul? So life is a choices. Hidup ini adalah pilihan yang bisa lo ambil.
pastikan pilihan tersebut diridhoi Allah Subhanahu wa taala, dan pastikan pilihan itu akan mendekatkan teman-teman menjadi orang yang soleh dan soleha. Bisa dipahami ya? So, yang pertama adalah mindset yang benar, bahwa lu semua bisa jadi orang kaya. Tapi untuk bisa jadi orang kaya, lu harus set goals dulu, lu harus punya mindset yang benar dulu. Kalau lu kaya suatu hari nanti, lu mau apakan kekayaan lu? Lu mau buat apa? Jangan-jangan lu diberi kekayaan kayak Korun, harta Korun. Lu malah lupa dengan Sang Maha Kaya. Sip. So, yang pertama, everyone can be a milliarder, a millionaire, a billionaire. Sip. Oke. Yang kedua adalah gini. Yang kedua, lu harus, apalagi lu gajian ya, lu harus punya kemampuan untuk menghemat. Lu harus punya kemampuan untuk menyimpan uang lu. Lu udah dapat nih gaji lu 1 juta, kayak 3 juta, kayak 10 juta, 50 juta, 100 juta. Dan gue bicara ini buat lu yang gajinya 1 juta, 10 juta, 100 juta. Kalau lu dari awal nggak punya mentalitas dan nggak tahu step-stepnya yang gue bahas di video ini, and then you are going to be a billionaire, lu nggak akan jadi orang kaya. Nggak ada yang salah dengan kaya. Sekali gue ulang-ulang terus, yang salah adalah kalau lo kaya dan lo jadi jahat. Tapi kalau lo kaya, lo bangun masjid, bangun pesantren, bangun rumah ibadah, wow, sip. Dan gue tahu lo pengen jadi orang seperti itu. So, lo harus tahu knowledge-nya, ilmunya bagaimana lo bisa menghemat, menyimpan duit lo. Ya, menyimpan duit lo, terlalu banyak instrumennya lah. Tapi yang jelas, nabung di tabungan itu adalah cara terbodoh untuk menyimpan uang lo. Karena itu akan tergerus oleh inflasi dan seterusnya. Ya, nanti kita bahas di nomor 3 adalah investasi. Invest your money. Tapi gue pengen bahas di nomor 2 dulu. Kebanyakan dari lu, orang-orang karyawan, orang-orang yang masih bekerja, itu sibuk dengan gaya hidup. Mereka nggak mau menunda kenyamanan. Mereka nggak mau apa? Mereka nggak mau menunda kenyamanan. Mereka, bukan lu ya, mereka di luar sana, rela cicil sekian 12 bulan 0% dan seterusnya. Cicil untuk iPhone yang no one cares about your gadget actually. Lu nyicil gaya hidup, mobil kah, rumah, hanya untuk mendapatkan sebuah pengakuan. Lu membeli sesuatu barang yang mungkin lu nggak butuhkan, itu hanya karena untuk memenuhi emosi lu, dengan uang yang lu nggak punya, untuk memamerkan, untuk membahagiakan orang yang mungkin gak suka sama lo. Dan lebih parahnya, orang yang benci sama lo itu, they don't even care about your things. Mereka pun gak peduli dengan apa yang lo beli. Udah lo nyicil, capek-capek, terus buat apa? Nah, tunda kenyamanan. Kalau lo sudah punya banyak duit, lo mau beli mobil kayak, mau beli HP kayak, whatever, beli cash, that's the best thing. So, yang kedua adalah lo harus ngerti cara menyimpan duit lo. Paham ya, simpen. Kalau udah dapat nih, jangan terus. Biasanya maaf ya, middle class people itu penyakitnya adalah consumerism. Lu ngeliat apa beli, lu nggak mau nahan duit lu. Oke, so yang pertama adalah mindset, yang kedua adalah lo harus bisa hemat. Yang ketiga, you have to invest your money. Begini, prinsipnya gini, lu dapat duit 1 juta, gaji lu 3 juta, gaji lu 10 juta, berapapun itu. Ya, sebelum lo pakai, lo udah langsung invest money. Misal yang paling gampang aja adalah logam mulia deh. Kita nggak bicara reksadana, nggak bicara deposito, bla bla bla. Well, kalau maupun saran gue yang syariah tentunya. Tapi yang paling gampang adalah sebenarnya beli logam mulia. Kenapa? Dan ini investasi jangka panjang ya. Ini gue kan ngomong sederhananya aja. Itu bisa kita cairkan langsung, tapi itu bukan investasi untuk jangka pendek langsung untung, no. Itu lo simpen memang supaya duit lo nggak hilang. Karena kalau lo megang duit cash, lo ngeliat apa, anak lo apa, ada diskon kek, ada tawaran menarik kek, apalagi itu cashnya udah makin banyak, itu banyak tergiur tuh. Nah, ini bahaya. Kalau kita merasa punya duit, uang kita akan kita belanjakan. Ini yang masalah. Paham? Ya. So, belikanlah. Saran saya mungkin logam mulia. Ini salah satu opsi saja. Supaya apa? Supaya lo nggak megang duit. Gue nggak punya duit, tapi sebenarnya duit lo di logam mulia. Oke, yang keempat adalah lu harus tahu, gue baca contekan dulu ya. Lu harus tahu cara menjaga harta dan aset. Bedanya aset dan liabilitas teman-teman harus paham, ya. Tuh anak-anak main sepeda lewat. Sepeda itu bisa jadi aset, bisa jadi liabilitas. Liabilitas itu adalah sesuatu yang lu harus keluar duit untuk pemeliharaannya. Rumah, ya, ini rumah nyokap gue. Liabilitas, kenapa? Ya harus bayar pembantu, harus bayar listrik, harus bayar air, harus bayar perawatan, maintenance dan seterusnya, itu liabilitas. Tapi kalau aset
Apakah itu rumah, apakah itu mobil, apakah itu sepeda? Sepeda bisa nggak jadi aset? Bisa, disewain. Kebayang. Rumah dikontrakkan, ya. Nah, yang keempat adalah teman-teman harus bisa tahu cara menjaga harta dan aset. Artinya you harus punya sebuah pembukuan, punya sebuah pencatatan. Karena biasanya nih gini, ketika Anda tadi nomor 3 Anda praktekkan, Anda invest di logam mulia, Anda invest di Anda mungkin invest kos-kosan misalnya, Anda invest sama teman-teman Anda di bisnis. Well, kalau bisnis ini bisa untung dan rugi ya. Kalau logam mulia kan ya sudah, yang penting lu ada bulu burung ya. Lo penting lo simpen aja ya. Sekarang tiba-tiba kemarin gue denger ya, ini kan 2019 ya, ini bulan apa sih sekarang, Juli, 700 ribuan gitu. Wow, gila, udah naiknya kencang banget nih logam mulia. Artinya kalau lo invest logam mulia lo akan untung ya. Nah, yang keempat tadi apa? Lo harus punya pencatatan yang baik. Kenapa? Begitu lo punya kebutuhan, ketika lo harus mencairkan, lo tahu harus mencairkan yang mana. Lo tahu lo harus ke Pegadaian Syariah, lo harus ke bank mana, lo harus ke toko emas seperti apa, lo harus jual yang mana, lo ngerti. Nah, kebanyakan dari kita ya, termasuk saya, untungnya istri saya rapi gitu ya, itu pencatatannya itu nggak benar, sehingga ketika aset gue di mana bingung gitu. Gue punya tanah di mana aja, gue punya rumah di mana aja, lo punya, kebayang maksud gue. Nah, itu penting, even walaupun lo masih kecil, investment lo. Jadi kan gue bilang, sekarang kalau lu udah jadi miliarder, kalau lu udah jadi bilioner, ya lu nggak perlu nonton video ini. Ya, tapi kalau lu belum dan lu pengen jadi, dan lu adalah karyawan, lu masih bekerja di sebuah kantor, lu punya bos, punya atasan, dan lu berpikir bisa nggak ya gue kaya, video ini jawaban buat lu. Oke, itu yang keempat. Yang kelima, ya coba sekarang berpikir, jadikan rumah Anda, bagi yang sudah punya rumah. Kalau Anda masih kontrak, ya boleh lah, masih ngekos boleh lah. Pokoknya jadikan apakah itu rumah Anda, tempat tinggal Anda, coba berpikir bagaimana itu bisa menghasilkan aset tadi ya, bisa menghasilkan penghasilan tambahan. Apakah tadi di rumah Anda buka warung misalnya, tapi kan saya malu jualan. Hello, lo nggak punya pilihan cuy, jangan malu jualan. Gue juga mesti jualan sampai sekarang, kebayang maksud gue ya. Lo bisa misalnya nyokap lo seneng masak, ya udah lebihkan masak, lo coba jualan ya. Terus lo buka kos-kosan misalnya. Apa benar gue pernah buka kos-kosan seperti itu? Atau yang paling gampang sekarang adalah sebenarnya kalau emang nyokap lo suka masak gitu, ya sudah, sekarang sudah ada GoFood, itu udah canggih banget gitu. Lo bisa daftarkan, dan banyak orang yang sukses bisa kaya karena dia punya di garasi rumahnya gitu ya, even di rumah kontrakan gitu, pokoknya nggak layak lah, and then mereka bisa bisnis kuliner. So what I'm trying to say is, coba deh, lo punya rumah, lo punya mobil, lo punya apapun itu, coba berpikir bagaimana caranya apa yang lo punya itu, atau itu punya ibu kos lo ya, itu lo jadikan sebagai sebuah penghasilan tambahan. Bisa ya, bisa sebenarnya. Lo sekarang udah jualan apapun, apalagi saat digital marketing. Nanti kita di poin berikutnya kita akan bahas bagaimana lo bisa belajar bisnis di poin berikutnya. So, yang kelima adalah jadikan apakah rumah lo, kendaraan lo itu sebagai sebuah aset. Yang berikutnya, yang keenam adalah lo harus mulai berpikir memiliki sebuah proteksi atau asuransi. Saran gue yang muslim, yang ambil yang syariah tentunya. Kenapa? Karena kalau gue ditanya apakah Dokter Andika, Coach Andika pakai sistem yang nabung berjangka buat investasi pendidikan dan seterusnya, gue enggak. Ya, apakah asuransi kesehatan? Sejujurnya gue enggak. Ya, gue lebih ke asuransi jiwa. Ya, kalau gue mati dapat sekian M, dan itu murah, gue bayar cuma bayar sekian per tahun, tergantung lo mau dapat premi yang berapa. Ya, kenapa kok gue nggak asuransi? Well, ini bahasannya panjang. Cuman emang itu kebijakan finansial gue sama bini gue, mending uang kita putar di bisnis, sehingga ya insya Allah seperti itu. Well, ini pro dan kontra, tapi yang jelas ada asuransi yang we have a bigger insurance yang bisa kita nanti di poin berikutnya. Sedekah itu adalah asuransi yang luar biasa. Tapi poinnya adalah kalau sudah bisa muter duit lu, ya rasa-rasanya yang paling penting adalah asuransi jiwa. Kenapa? Karena tiba-tiba kalau lu mati, and then bini lu, laki lu, anak lu itu masih bisa punya duit ketika pendapatan lu terputus. Sip, mantap. Yang berikutnya adalah, nah tadi udah, yang pertama yang gue ulang ya, gue contekan. Yang pertama adalah mindsetnya harus benar. Yang kedua, lo harus punya kemampuan hemat. Yang ketiga, invest baru pakai. Invest dulu, jadi lo duitnya jangan langsung dipakai dulu, invest, and then baru sisanya lo pakai. Dan lo harus tahu cara menjaga harta.
Yang kelima, lo harus coba berpikir jadikan rumah lo kayak aset lo, mobil, rumah, mobil digrabkan, disewakan dan seterusnya, setoran dan seterusnya, lo terima setoran asal dengan profesional ya tentunya. And then yang keenam adalah jadikan lo harus punya insurance ya, kalau saran gue life insurance. Kenapa ya? Kalau lo mati itu tetap bisa jadi aset yang lo wariskan. Yang ketujuh, ini yang penting, networking. Lo harus punya banyak teman, lo harus punya banyak kawan, lo harus punya banyak network. So, ikut banyak komunitas, ikut banyak kajian, ikut banyak arisan, networking. Karena kita nggak pernah tahu, ikut banyak pelatihan, lo akan ketemu banyak orang baru, lo akan ketemu banyak orang pengusaha-pengusaha baru yang akan mungkin membutuhkan keahlian lo, yang mungkin membutuhkan skill lo, dan skill lo bisa diutilisasi, bisa dimonetisasi. Mungkin lo bisa punya waktu Sabtu Minggu untuk melakukan itu, ya. Misalnya ngajar, lo kerja terus lo suka ngajar panah, misalnya lo suka panahan. Well, lu dapat duitnya lo tabung lagi, lo bangun aset, beli logam mulia dan seterusnya. Ya, Abdurrahman bin Auf juga seperti itu. Awalnya zero, he didn't have any money. Hijrah dari Mekah ke Madinah, ditawarkan harta, ditawarkan istri, dia nggak mau oleh sahabat Ansor gitu ya, masya Allah ukhuwahnya. Dia hanya minta tunjukkan pasarnya di mana. Ya, akhirnya dia jualan minyak samin dan minyak samin sih yang saya baca gitu. Dapat keuntungan, dijadikan modal lagi, diputar sampai akhirnya dia bisa beli logam mulia, dan akhirnya dalam setahun dia jadi orang terkaya di Madinah. In a year. Kenapa? Abdurrahman bin Auf ya, dia tidak tidak boros kehidupannya. Uang yang dia dapat diputarkan lagi. So, networking itu penting. Sometimes you have to invest your money for networks. Yang kedelapan adalah lu mau nggak mau harus belajar bisnis. Karena at the end tetap gaji adalah gaji. Kalau lo mau kaya raya, lo harus punya bisnis. Apakah bisnis yang lo lakukan sendiri, atau ketika lo sudah memang punya cukup uang, lo bisa invest like a franchise. But still, lo mau jadi investor lo mau jadi pelaku bisnisnya, you have to understand about business model. Lo harus ngerti bisnis itu seperti apa. Karena kalau nggak lo bisa ketipu. Lo invest, gue waktu itu ketipu 2 miliar. Kenapa? Karena gue coba invest di sebuah bisnis, kumpulin duit teman-teman, and then gue nggak ngerti bisnis IT, and then it's gone. Itulah gue ketipunya. Ya itulah blow on-nya gue. Ya, terlepas dari riba dan seterusnya yang akan menghancurkan gue waktu itu, makanya gue hutang 2 miliar. Well, lo harus belajar bisnis. Ya, jadi bisnis itu gampangnya ada bisnis konvensional, ada bisnis direct selling yang paling gampang, atau franchise ya, ada personal franchise, ada franchise beneran, atau emang digital marketing yang paling gampang. Lo pelajari semua. Gue sekarang punya bisnis konvensional, gue punya pabrik konstruksi, gue juga punya bisnis di lini direct selling, gue ada Kangen Water, gue punya Digital Optimization Academy, tempat lo belajar digital marketing, ya lo bisa nanti mungkin lihat link di bawah ini. Tapi banyak lah di luaran sana, nggak harus di doa tuh Digital Optimization Academy, nggak harus di gue. Yang jelas, yang paling gampang dan paling memungkinkan untuk lo bisa punya penghasilan sambil lo bekerja. Nah ini masalah banyak orang yang masih bekerja kayak lu, pengen bisnis, lalu dia menzolimi, korupsi waktu, ya di pekerjaannya kabur-kabur, izin tipu-tipu, udah nggak berkah. Nah, kalau direct selling, kalau digital marketing, itu lu nggak harus ninggalin pekerjaan lu, jangan ujuk-ujuk langsung resign, no, itu ada ilmunya. Kapan nanti kita bahas di video yang lain ya, bagaimana cara resign yang benar, yang baik dan benar. Itu ada ilmunya, harus ada poin-poin, ada 5 poin yang harus disiapkan supaya lu bisa siap dengan resign. Itu ada syarat ketentuan berlakunya. Nah, di pengalaman gue yang paling memungkinkan untuk lu lagi masih bekerja, bisnis, belajar digital marketing, lu belajar bisa kapanpun ya, yang lagi tidur lu mulai belajar ya, YouTube, ada platform digital, banyak lah. Atau lo bisnis network marketing. Network marketing itu modal kecil dan lo bisa melakukan kapanpun di luar waktu kerja lo, Sabtu, weekend dan seterusnya. Atau mau bisnis konvensional, well, yang tidak menzolimi waktu kerja lo adalah ya mungkin Sabtu Minggu lo jualan, and then tabung bisa lo jadi besar. Ya, tapi biasanya it's not that easy. Tapi bisa nggak? Bisa banget, asal lo punya mentornya, lo punya komunitasnya yang saling bantu, lo tahu ilmunya. So ikuti pembelajaran bisnis, workshop, training, seminar, belajar itu semua. Gue bisa begini, bisa jadi pengusaha, tadi gue awalnya dokter, ya karena gue ahlul workshop, karena gue ikut semua guru-guru yang luar biasa, gue belajar dari mereka. Alhamdulillah, masya Allah, tabarakallah, Allah ngasih jalan dan biiznillah, ya alhamdulillah jadi seorang pengusaha. Oke, dan yang ke-9,
This is probably the most important thing. Kita akan bicara proteksi di sini, akan bicara insurance di sini, kita akan bicara percepatan bisnis di sini, akan bicara kalau memang Anda sudah bosan jadi karyawan misalnya, ini akan menjadi sebuah percepatan. Percepatan untuk Anda menjadi seorang pengusaha. Tapi sebelumnya, kita ulang yang pertama adalah mindsetnya harus benar. Yang kedua, lu harus bisa hemat. Yang ketiga adalah lu pakai dulu uangnya buat invest, baru lu pakai sisanya buat uang. Termasuk invest yang akan gue bahas nomor 9. Nomor 4, tahu cara menjaga harta lu. Wah itu burung atau mau hujan. Nomor 5, jadikan rumah, motor atau apapun yang lu punya jadikan aset ya. Yang ke-6, proteksi, asuransi. Ya kalau gue asuransi jiwa. Ya lebih detailnya lo tanya sama temen lo yang memang mungkin mereka agen asuransi. Yang berikutnya networking. This is very very powerful tools. Gue bisa begini, gue kenal banyak orang-orang yang luar biasa kehidupannya tanpa modal awalnya karena mereka bisa networking. Yang ke-8, belajar bisnis. Dan yang ke-9, sedekah, wakaf. This is going to be ini kan amal soleh ya. Ini akan mempercepat percepatan lo. Ya, kalaupun lo abis nonton video ini lo meninggal, kita nggak pernah tahu atau gue meninggal gitu. Kan kita nggak sempat jadi miliarder, tapi lo akan jadi miliarder di akhirat kelak. Ngerti maksud gue? So, lo jadi pengusaha belum pasti, lo jadi miliarder belum pasti, tapi mati sudah pasti. So, kalau lo punya mindset mati adalah pasti, ya sudah wakaf yang banyak, sedekah yang banyak. Tapi saya bingung Pak, sedekah kemana, berapa banyak? Nih, gue punya gerakan sama teman-teman. Saya punya Kiai Ustadz Lukman di Pontianak gitu ya. Gerakannya sudah menasional, gerakan infak beras. Lo cuma luangkan 1.000 perak men sehari. 25 hari katakan 25.000 sebulan. Buat apa? Buat beli beras. Berasnya buat apa? Buat para penghafal Quran, buat para yatim piatu di semua pesantren-pesantren. Dan sekarang sudah 50 ribuan lebih yang kita kasih beras setiap bulan. Ya, dan bukan hanya nilai wakaf, bukan hanya nilai sedekahnya yang akan luar biasa mempercepat perpindahan Anda jadi seorang karyawan menjadi seorang miliarder. Tapi kebayang gak? Setiap penghafal Quran yang mereka memurojaah dan membaca Quran setiap hari, mereka dapat pahala banyak. Pahalanya tidak satu huruf pun berkurang. Pahalanya itu juga akan mengalir kepada Anda. Hanya dengan 25.000 per bulan cuy. Gerakan infak beras. Wow. Ini ada di seluruh Indonesia. Wah, nanti gua kalau ya rekening yang gua akan share mungkin itu rekening buat gerakan infak beras yang di Bogor, tapi insya Allah itu akan kita Bogor pesantren banyak banget, akan nyampe juga kalau dimanapun adalah berada. So, gue paling semangat dan kenapa gue waktu itu bisa bangkit dari hutang 2 miliar dan sekarang Masya Allah, Alhamdulillah dengan izin Allah ya, Alhamdulillah jadi pengusaha gitu. Itu karena gue berani sedekah brutal. Lo bisa lihat video gue kemarin diwawancara sama Ci Kristina Lee ya. Well, gue dan lu kalau beriman sama yang maha kaya, lo harus yakin bahwa sedekah, wakaf, apalagi memberi makan, wakaf, memberi makan beras para santri-santri penghafal Quran yatim piatu di banyak pesantren dengan gerakan infak beras. This is the key for you to accelerate your life. So guys, kalau punya pertanyaan ya tanyakan di bawah sini, mudah-mudahan ya di kolom komen, mudah-mudahan saya bisa jawab semuanya karena there are so many messages dari Instagram belum, dari yang di WhatsApp belum, yang di Facebook belum, yang di YouTube dan Telegram juga saya punya. Wow ya, mudah-mudahan saya bisa melayani Anda ya. Dan promo nggak ya, boleh lah ya, saya punya digital marketing lapakdoa.com ya, atau Digital Optimization Academy. Kalau ada yang mau belajar, mau ada bagi Anda karyawan yang mau belajar bisnis paruh waktu, nggak mengganggu, nggak mengkorupsi waktu Anda di pekerjaan, ya langsung klik aja link di bawah ini ya, Digital Optimization Academy. Ya mau diklik boleh, nggak juga boleh. Yang jelas message saya adalah saya pengen Anda semua karyawan, karyawati, PNS, PNS1, PNSwati ya, dari pegawai negeri sipil jadi pegawai negeri sukses. Saya pengen dengan video ini Anda jadi terinspirasi, jadi semangat untuk jadi seorang pengusaha, jadi punya banyak duit. Buat apa duitnya? Cari duit sebanyak-banyaknya, gunakan seperlunya, sisanya habiskan di jalan Allah. That's my goal, that's my aim, that's my purpose making this video. Itu tujuan gue, goals gue bikin video ini supaya lo jadi ahli sedekah. Saya Andika, lebih kurang mohon maaf. Jangan lupa like, comment, and share, and subscribe obviously. Dan tombol loncengnya dipencet ya. Lebih kurang mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Stay tune terus di channel Amazing Mentor. Bye-bye.